Si Andrew katanya belum di accept, Sir. Di accept udah nggak ada waiting. Nggak ada waiting room Zoom. Langsung masuk, tinggal masukin password. Oke, kita bahas ya. Dari nomor 9 dulu aja. Yang tadi ditanyain. 9. Sekarang lihat ya, soalnya nomor 9. Dari permukaan tanah, seorang anak melompat ke atas dengan kecepatan awal. Jadi V0 sama dengan 15 meter per detik. Nomor 9 ya. Tinggi H meter lompatan anak setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan minus 5T kuadrat plus 15T. Anak tersebut akan kembali menapak ke permukaan tanah. Nah, sekarang kalau misalnya si anak tersebut menapak ke permukaan tanah, berarti hanya 0 kan? Kan kalau dia menapak permukaan tanah, berarti ketinggiannya 0. Nah, udah dapat kayak gini, kalian tinggal masukin. Nah, ini tuh buat pengecoh. Jadi sebenarnya ini nggak perlu ya. Ini nggak dimasukin ke hitungan. Jadi tinggal kalian masukin ke rumus ini aja. Jadi H sama dengan minus 5T kuadrat plus 15T. Nah, H-nya tuh 0. Jadi minus 5T kuadrat plus 15T. Nah, biar gampang kan ini pindahin ini ke semua ya, ke sini. Biar nggak minus si T kuadratnya. Jadi kita dapat 5T kuadrat minus 15T sama dengan 0. Nah, udah dapat kayak gini. Kalau kemarin diapain yang ini? Kan ini ada T dua-duanya. Terus 5 sama 15 bisa kita cari. 5 sama 15 bisa kita keluarin kan? Jadinya 5. T kuadrat sama T, kita keluarin T. Jadi kita punya 5T kali T kurang 15 bagi 5, 3. Nah, ini dapat ada 2 kan jawabannya. Yang pertama 5T sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, T-3 sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan 3. Nah, jadi ada 2 jawaban. T-nya 0 second, T2-nya saat 3 second. Nah, cuman ini yang ditanya apa? Anak tersebut akan kembali menapak permukaan tanah. Jadi ini kan yang pertama pas 0 second ya, pas awal dia belum loncat. Dia pasti hanya 0. Nah, yang keduanya yang ini. Jadi isinya yang 3 second. Gitu. Ada pertanyaan yang ini? Bisa? Jadi pokoknya hanya sebenarnya 0 ya. Karena bisa. Dia menapak tanah. Ingat aja itu. Terus yang V0-nya itu nggak ngaruh ya. Jadinya buat ngejebak doang. Soalnya bukan fisika. Bukan kayak soal yang di fisika yang ada V-nya. Yang kedua, soal nomor 10 tadi ya. Suatu persegi panjang, sisi panjang 4 cm lebih dari lebarnya. Jika luasnya 96 cm persegi, maka kelilingnya berapa? Ini boleh kita gambarin dulu. Ini luasnya 96 cm persegi. Terus ini panjang, ini lebar. Nah, terus dikasih tahu panjang itu tuh 4 cm lebih dari lebarnya. Jadi 4 tambah L. Terus dikasih tahu juga luasnya 96 cm persegi. Nah, ini kita tinggal cari. Kan kita mau cari keliling. Kalau cari keliling berarti kita butuh P, kita butuh L. Supaya kita bisa cari kelilingnya. Nah, kita masukin ke rumus yang luas. Karena dikasih tahu luas kan. Jadi luas sama dengan P kali L. Luasnya 96, P-nya bisa kita ganti sama yang ini. 4 plus L, kita substitusi. 4 plus L kali L. Jadi 96 sama dengan kaliin ke dalam. Jadi 4L ditambah L kuadrat. Nah, ini kan L kuadratnya udah positif. Kita boleh pindahin yang ini. Jadi kita punya 0 sama dengan L kuadrat plus 4L minus 96. Nah, udah dapat ini bebas.
Mau pakai memfaktorkan boleh, melengkapkan kuadrat sempurna boleh, rumus ABC boleh. Nanti didapat L, ini kalau pakai memfaktorkan ya, dapat L plus 12, dapat L min 8. Nah, jadi kita punya yang pertama, L plus 12 sama dengan 0. Jadi L-nya min 12. Terus yang kedua, L min 8 sama dengan 0. Jadi kita punya L-nya 8. Nah, sekarang lihat. L minus 12. Kan nggak mungkin minus ya, panjang lebar. Jadi ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, jadi kita bisa ambil yang ini yang positif. Jadi L-nya 8. Jadi L 8. Nah, berarti panjang tuh 4 tambah L. Jadi 4 tambah L. 4 tambah 8. Jadinya 12. Nah, udah dapat kayak gini, kita cari keliling. Rumus keliling itu apa? 2 kali P tambah L. Ya, kita tinggal masukin. 2 kali panjangnya 12 tambah 8. Jadi 2 kali 20. Jadi nanti dapat hasilnya 40 cm. Gitu. Itu untuk yang nomor 10. Ada pertanyaan untuk yang nomor 10? Bisa, Sir. Bisa? Bisa. Bisa ya. Yang mana lagi yang nggak bisa? Tadi? Nomor 6. 6 bisa nggak? 6 ya, kita bahas. Nomor 6. 6 kita tulis dulu. Sebentar. Nomor 6. Persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi kan pakai persamaan kuadrat baru kan? Persamaan kuadrat baru tuh kita misalkan akarnya tuh P sama Q. Nah, P sama Q ini besarnya 2 kali dari akar yang pertama. Jadi 2x1, 2x2. Gitu ya. Nah, ini kita masukin ke yang kemarin. Kan ada yang x kuadrat min x1 plus x2, x plus x1 kali x2. Yang ini kan? Nah, kita kan yang ini yang baru, P sama Q kan? Nah, kita tulis pakai yang baru. Jadi x kuadrat min P plus Q, x plus P kali Q. Gitu dulu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Enggak. Bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini kan P itu 2x1, ini 2x2 Q-nya. Jadi kita masukin. Min P plus Q, berarti 2x1 tambah 2x2 tambah 2x1 kali 2x2. Nah, karena ini tuh minus 2x1 tambah x2. Bisa kita tulis kayak gitu. Kan soalnya dua-duanya sama 2. Tambah 2 kali 2, 4x1 kali x2. Nah, udah dapat kayak gini, yang kita harus cari sekarang berarti besar dari x1 tambah x2 sama x1 kali x2 kan? Dari persamaan yang ini. Nah, x1 plus x2 itu minus b per a. Jadinya minus 3 per 2. x1 kali x2 itu c per a. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Gitu. Nah, udah dapat ini, kalian bisa tinggal masukin. Kalian bisa tinggal masukin. Yang ini kita masukin ya. Jadinya x kuadrat minus 2 kali, nah x1 plus x2. x1 plus x2 itu ini kan 2 kali minus 3 per 2 x plus 4 kali x1 kali x2.
yang ini. 4 kali 2. Nah, jadi kita punya X kuadrat. 2-nya bisa kita coret. Minus 1 kali minus 3. Jadinya positif 3X plus 8. Gitu ya. Jadi persamaannya X kuadrat plus 3X plus 8. Sama dengan 0. Ini persamaannya, persamaan baru. Gitu ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Enggak. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Mau nomor berapa lagi? Nggak tahu. Kok bisa sih? Bisa ya? Yang lain tadi nggak bisa? Mau nomor berapa? Ini sebenarnya soalnya mirip sama yang kemarin ya, yang akhir-akhir. Jadi kalian bisa lihat yang soal kemarin, cara pengertiannya. Nomor 8 deh ya. 8 tuh kan ditanyanya 1 per X1 tambah 1 per X2 kan? Nah ini kalian ubah bentuk si ininya. Bisa dirubah kan bentuknya jadi per X1 kali X2, X1 tambah X2. Ini kan disamain dulu penyebutnya, ini. Nanti baru dicarikan pembilangnya. Udah kalau dapat gini tinggal dimasukin ke yang tadi. Dia kan persamaannya tuh 2X kuadrat tambah X min 6. Nah berarti X1 tambah X2-nya min B per A, jadinya min setengah. Terus X1 kali X2-nya C per A, jadinya min 6 per 2, jadi min 3. Nah, udah dapat 2 ini, tinggal masukin ke sini. X1 plus X2 kan min 1 per 2 bagi minus 3. Nah, jadi didapat, min bagi min kan positif. Jadi 1/2 kali 1/3 kan jadinya. 1 per 6. Udah gitu. Jadi pokoknya ingat aja bentuknya. Bentuknya jadi bentuk kayak gini. Ini juga udah pas kemarin. Terus kalau yang nomor 1 sampai 3 mah kayak biasa ya. 1 sampai 3 kayak biasa aja gitu mah. Pengerjaannya bebas, mau 3 metode boleh pakai apapun. Nanti Sar mau kasih lihat yang nomor 2 ya. Pakai cara yang Sar kasih waktu itu yang memfaktorkan. Bisa ada yang mau pakai. Kita punya 4X kuadrat tambah 4X min 3 sama dengan 0. Yang pertama, kita cari dulu, kan ini karena ini X kuadrat, di depannya tuh ada bilangan 4, nggak cuma 1. Jadi yang ini lebih susah emang. Nah, yang pertama kalian kaliin ini sama ini. A kaliin sama C. Nah, ini. Jadi kita dapat 4X kuadrat kali minus 3. Jadi dapat minus 12X pangkat 2. Nah, terus kita cari yang ini, plus 4X. Plus 4X tuh kalian cari supaya jadi PX plus QX. Nah, 4X, cari si P-nya berapa, QX-nya berapa. Nah, cara carinya pakai yang kemarin, pemfaktoran. Hasil kalinya yang ini, min 12. Nah, tapi hasil penjumlahannya harus yang 4X. Penjumlahannya 4X. Nah, sekarang cari minus 12 berapa kali berapa aja? Min 4 kali 3, min 3 kali 4, terus min 2 kali 6, min 6 kali 2, 1 kali 12, min 1, min 12 kali 1. Nah, sekarang cari si penjumlahannya. Mana yang hasilnya 4X? Min 4 plus 3 kan min 1. Min 3 sama 4, 1. Min 2, 6, 4. Min 6, 2, min 4. Ini min 11. Ini 11. Sorry. Ini 11. Ini min 11. Nah, kita dapatkan si 4 tuh yang ini pasangannya. Jadi bisa kita tulis di sini. Min 2X sama 6X. Nah, udah dapat.
4x yang ada di sini kita ganti pakai yang ini. Jadinya 4x kuadrat minus 2x plus 6x minus 3. Ini kalian harus pintar-pintar. Kalian harus sederhanain supaya bisa keluar hasilnya. Nah, ini jadi 4x kuadrat plus 6x. Bisa kita tulis min 2x min 3. Nah, ini tuh kan sebenarnya bisa kita sederhanain. Jadinya 2x tak kali 2x plus 3. Nah, dari sini juga bisa kita keluarin 2x plus 3. Caranya min 1 kali 2x plus 3. Nah, kalau udah dapat sama kayak gini, 2x plus 3-nya, berarti tinggal keluarin 2x plus 3, 2x min 1, sama dengan 0. Jadi nanti dapat hasilnya x-nya minus 3/2, x-nya dapat setengah. Ini kalau pakai cara memfaktorkan. Memang agak ribet. Kalau misalnya kalian nggak ngerti cara ini, boleh pakai melengkapan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Pokoknya kalian nyaman aja pakainya. Nyaman. Ada yang mau tanyain lagi? Nomor berapa? Nggak ada, Sir. Nggak ada? Yakin? Enggak. Minggu depan ulangan ya. Jadi Ya. siap-siap. Nanti upload lagi yang ini. Kalian lihat aja video-video yang kemarin. Tipe-tipe soalnya mirip kayak gitu. Jadi kalau kalian udah bisa tipe soalnya, harusnya bisa sih ngerjain soalnya. Oke deh.